Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas latihan soal yang sudah dikerjakan minggu lalu terkait struktur organisasi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ya. Struktur organisasi itu adalah susunan yang menunjukkan hubungan tiap bagian dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Jadi, kalau ada struktur organisasi itu nanti kelihatan tuh siapa pimpinannya, siapa bawahannya, terus dia bagiannya apa aja, itu kelihatan di strukturnya. Biasanya itu ada bagannya ya kalau organisasi. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi struktur organisasi? Yang pertama itu ada strategi organisasi. Jadi, suatu organisasi itu punya tujuan kan. Mau ngapain sih tujuannya gitu. Nah, tujuan itu nanti akan membentuk strategi organisasi. Misalnya tujuannya untuk menjadi penjual mie terbesar di Indonesia. Tujuannya itu, maka strateginya apa sih untuk bisa jadi nomor satu kayak gitu, mengalahkan lawan-lawannya. Nah, strategi ini tentu akan mempengaruhi struktur organisasinya. Misalnya dari segi pemasarannya berarti harus banyak gitu. Maka diperlukan manajemen pemasaran, diperlukan stafnya yang lebih banyak misalnya kayak gitu. Jadi di strukturnya itu tentu akan berpengaruh. Lalu yang kedua, skala organisasi. Biasanya semakin sederhana skala organisasinya, jumlah orangnya makin dikit, wilayahnya makin sempit, itu biasanya lebih simple gitu. Jadi misalnya ketua, cukup ketua, terus sekretaris, bendahara, anggota, udah cuma kayak gitu kalau sederhana. Beda sama organisasi misalnya tingkat nasional. Ada ketua, ada wakil ketua, ada sekjen, ada sekretaris, ada bendahara, ada kepala divisinya, terus ada subdivisinya, baru ke pengurus, baru anggota, itu kan lebih panjang karena dia skalanya lebih gede. Beda sama misalnya organisasi kelas yang cuma ketua, wakil, terus sekretaris, bendahara, anggota kelas, kan itu simple. Jadi itu berpengaruh ya. Terus yang ketiga ada teknologi. Jadi teknologi itu nantinya mempengaruhi kalau di perusahaan misalnya jumlah karyawannya. Karena teknologi itu bisa memangkas beberapa fungsi. Misalnya nih, tadinya untuk administrasi itu perlu bagian administrasi, perlu bagian khusus dan jumlahnya agak banyak. Nah, setelah ada teknologi, cukup satu orang aja, itu tugasnya untuk input. Jadi itu kan mempengaruhi struktur organisasi. Yang terakhir lingkungan. Nah, lingkungan itu kan dinamis ya. Dan nanti kan berubah-ubah. Maka sebagai organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya itu harus bisa ikut dinamis juga. Jadi ikut berubah gitu. Nah, makanya kalau lingkungannya berubah, biasanya strategi organisasinya berubah, nanti struktur organisasinya juga berubah. Oke, kita langsung masuk ke soalnya ya. Dalam menjalankan suatu organisasi, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih pekerjaan. Itu merupakan prinsip. Jawabannya itu pembagian kerja, pembahasannya ya. Prinsip organisasi itu ada beberapa. Ada 7 ya. Yang pertama ada perumusan tujuan. Jadi setiap organisasi atau perusahaan itu punya tujuan, yaitu beda-beda. Ada yang tujuannya pingin jadi terbesar, pingin brandnya paling terkenal, pingin kalau organisasi OSIS misalnya semakin membawa kejayaan sekolah atau yang lainnya. Nah, itu kan tujuannya jelas. Prinsip yang pertama. Prinsip kedua adanya pembagian kerja supaya menghindari
pekerjaan yang bertumpuk atau tumpang tindih. Dan jadinya tiap orang itu tahu tugasnya apa. Jadi dia tidak akan lalai dengan pekerjaannya kalau pembagian tugasnya udah jelas. Yang ketiga, ada pendelegasian wewenang. Jadi pemberian kekuasaan. Misalnya ketua nih, ketua itu nggak paham terkait keuangan. Cuma bisanya ngawas sama ngatur-ngatur aja. Nah, maka perlu adanya delegasi wewenang terkait bagian keuangan, nanti ada bendahara. Contohnya kayak gitu. Jadi pemberian kuasa gitu untuk menjalankan tugasnya. Yang keempat, tingkat pengawasan. Ini intinya suatu organisasi itu untuk mencapai tujuannya itu perlu diawasi di setiap bagiannya gitulah. Terus yang kelima itu rentang manajemen, di mana pimpinan itu dalam melakukan tugasnya agar efisien, efektif, optimal gitu, perlu pembagian tugas-tugas gitu. Terus nanti rentang manajemennya kelihatan. Jadi siapa yang pimpinan, terus mana bawahan langsungnya, mana yang bawahan secara tidak langsung, itu kelihatan di organisasinya. Terus yang keenam, kesatuan perintah. Nah, di sini siapa yang jadi bos atau atasan atau pimpinan, itulah yang didengarkan perintahnya. Supaya tidak semua orang itu bisa memerintah dan jadi bingung kan, mana yang harus didengarkan perintahnya. Nah, kalau di organisasi itu prinsipnya harus jelas siapa pimpinannya, biar perintahnya itu satu suara gitu. Lalu yang terakhir, koordinasi. Jadi, prinsip utama dari organisasi itu adanya koordinasi, agar terhindar dari konflik, terus tugas yang jadi numpuk-numpuk karena sama, overlapping lah istilahnya. Terus, kerjasamanya juga jadi jelas, komunikasinya enak, itu perlu koordinasi. Jadi, jawabannya adalah pembagian kerja, ya itu jelas ya, menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk. Berikut yang bukan merupakan struktur organisasi. Jawabannya, ini penjelasannya ya. Jadi unsur dari struktur organisasi itu ada 4. Yang pertama, spesialisasi. Jadi pengkhususan gitu, expert lah istilahnya, untuk menjalankan tugasnya, baik secara individu atau dalam suatu unit kerja. Yang kedua, standarisasi. Jadi pekerjaan itu di dalam struktur organisasi perlu standar untuk menyamakan, menyeragamkan, biar sama, biar nggak berubah-berubah gitu. Terus yang ketiga adanya koordinasi. Itu adalah integrasi itu kayak menyeluruh gabungan gitu loh. Dari seluruh aktivitas itu bisa serasi bergeraknya sama agar tujuan organisasi itu bisa tercapai. Jadi komunikasinya enak gitu. Terus sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Sentralisasi itu terpusat. Jadi misalnya ada pimpinan pusat yang atas gitu, atasan direktur misalnya. Direktur itu nanti dia mengambil keputusan-keputusan strategis atau paling penting di perusahaan secara umum. Nah, nanti itu kan terpusat di CEO atau direktur. Nah, nanti ada tuh namanya desentralisasi. Desentralisasi itu pengambilan keputusannya itu diserahkan ke bawahannya untuk hal-hal tertentu yang kecil-kecil, yang kalau semuanya ditaruh di nunggu keputusan dari CEO itu kelamaan. Misalnya untuk produksi nih perlu adanya tambahan tambahan alat kayak gitu kan, alatnya itu kayak kurang efektif, maka itu tugasnya diserahkan pengambilan keputusannya ke bagian produksi aja. Jadi siapa sih kepala bagian produksinya, nggak perlu nih CEO benar-benar sampai ngitungin kurang enggaknya, terus jadi itu udah ada delegasi gitu loh, delegasi wewenang. Nah, di sini yang nggak ada yaitu
unitifikasi. Selanjutnya orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan. Sebenarnya ini kuncinya udah ada ya. Kebutuhan sosial, maka organisasi sosial. Terus ada organisasi yang bertugas menjalankan negara. Nah, kalau biasanya kan ada pemilu, partai politik, nah itu organisasi politik yang akan menjalankan negara. Nantinya jadi DPR, MPR, terus eksekutif juga presiden kan lewat partai politik ya. Nah, ini penjelasannya. Untuk setiap opsi yang lain, macam-macam organisasi. Ada organisasi politik untuk menjalankan negara, misalnya ada Golkar, ada PDI, ada Demokrat, ada PKS, dan lain-lain, ada banyak ya. Terus yang kedua ada organisasi bisnis yang bertujuannya memperoleh keuntungan. Contohnya perusahaan, entah PT, UMKM juga bisa, CV, firma, dan lain-lain. Terus yang ketiga, organisasi profesi, yaitu organisasi yang anggotanya itu orang-orang dengan profesi yang sama. Tujuan organisasinya itu menjaga kehormatan profesi. Contohnya, Ikatan Dokter Indonesia. Jadi tujuannya supaya dokter-dokter itu terlindungi. Terus Ikatan Apoteker Indonesia. Terus PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, itu kan satu profesi. Guru-guru supaya kehormatan profesinya itu dijaga, supaya orang-orang itu menghargai guru atau menghargai dokter. Jadi digajinya layak, terus jam kerjanya manusiawi, dan lain-lain. Yang terakhir, organisasi sosial. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir terkait bentuk struktur organisasi ya. Kalau gambar kayak gini itu struktur organisasi yang apa sih? Ini tuh harus dicermati dan mungkin dihafalkan juga sih. Nggak harus dihafalkan persis gitu, karena mungkin akan beda. Cuma inti-intinya aja kalian harus paham. Terus bentuk organisasi yang muncul perkembangan dari organisasi lini. Nah ini, bentuk struktur organisasi kantor. Yang pertama ada fungsional, intinya itu pelimpahan wewenang dari pimpinan tertinggi pusat kepada bagian-bagian yang memiliki jabatan fungsional. Jadi jelas gitu, dia itu kerjaannya ngapain, programnya ngapain, pembagian kerjanya juga jelas, terus spesialisasinya jelas. Nah, itu kelihatan di gambarnya ya. Dimana di sini pimpinan pusat nih, dia punya bawahan jelas, spesialisasinya keuangan, terus ada yang personalia, SDM kayak gitu, terus ada bagian teknik. Nah, itu nanti itu kan contoh pembagian yang udah jelas gitu. Fungsinya tuh ngapain sih? Keuangan yang ngurus keuangan, personalia yang ngurus pegawai, teknik ya operasional mesin misalnya. Itu jelas, tapi kan kelebihannya jadi jelas ya, tujuan programnya, terus spesialisasi kerjanya jelas. Tapi kekurangannya nih, karena kan kayak gini ya bentuknya. Jadi atasan terus bawahannya itu kelihatan gitu kerjanya. Nah, maka pengambilan keputusan itu nunggu hierarkinya dulu. Jadi dari atasan terus nanti ke bawahan. Itu membuat keputusannya itu jadi lamban atau banyak penundaan. Nah, yang kedua itu divisional. Biasanya nih perusahaan yang udah punya cabang-cabang banyak itu pakai bentuk organisasi ini. Hal ini tuh punya kelebihan, yaitu jadi inisiatif antar bawahannya itu punya inisiatif, terus ada jenjang karir, terus strukturnya itu cenderung lebih fleksibel. Tapi kelemahannya nanti ada persaingan antar individu, terus bisa jadi komunikasinya kurang baik saking banyaknya cabang, terus ada duplikasi atau kesamaan sumber daya lintas divisi. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya ya. Di sini manajemen puncak kan. Terus
sebenarnya fungsi tugasnya itu cuma ada, spesialisasinya ada pemanufakturan atau produksi, penjualan, keuangan, personalia. Tapi kan ini kan cabang-cabang ya. Makanya ada unit 1, unit A, unit B, unit C. Untuk jenis misal penjualan aja itu cabang A, cabang B, cabang C itu ada unit-unitnya. Jadi penjualan unit A, penjualan unit B, penjualan unit C kayak gitu. Jadi ada banyak tumpang tindihnya struktur yang sama, tapi dia sebenarnya kerjanya di cabang yang beda gitu. Jadi misalnya di A itu ada pemanufakturan, ada penjualan, ada keuangan, ada personalia. Nah, nanti di cabang B pun juga ada penjualan, ada bagian keuangan, ada personalia, jadi masing-masing gitu loh. Itu kelihatan di strukturnya ya. Tapi kelemahannya yaitu tadi antar individunya itu saling bersaing. Karena kan tadi ada jenjang karirnya tuh. Kesempatan untuk karirnya terbuka. Nah, itu biasanya pada ada persaingan. Terus komunikasinya itu bisa jadi kurang baik karena kan cabang-cabang ya, jadi ada banyak. Jadi lebih susah gitu untuk koordinasinya. Terus yang ketiga, ini matriks. Bentuk organisasi gabungan antara fungsional dan direksional. Dan biasanya ada tenaga ahli, terus ada pelebaran tugas antar karyawan, tujuannya apa? Untuk meningkatkan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan. Terus komunikasinya jadi banyak jalur. Kan tadi strukturnya digabung tuh, jadi kompleks. Karena dua yang tadi di depan ini digabung. Dua ini digabung jadi satu. Nah, itu yang membuat jadi lebih efisien, cuma lebih rumit gitu. Biasanya nih kekurangannya biayanya tinggi, terus koordinasi itu harus kuat dan jelas, karena kan gabungan dari dua ya, jadi lebih rumit dan mungkin lebih besar juga organisasinya biasanya. Nah, terus karena kan gabungan ya, yang fungsional itu kan jelas tugas-tugasnya. Nah, terus divisional itu kan di bawah-bawahnya. Jadi setiap fungsional itu ada bagian divisi-divisi dan cabang-cabangnya sendiri. Nah, itu membuat bisa memungkinkan adanya dualisme kepemimpinan. Jadi ada dua perintah. Jadi dari pimpinan atau dari manajer. Itu kadang bikin masalah gitu. Nah, ini terlihat di bagiannya ya, ada direktur, terus di sini kelihatan nih, di bagian fungsionalnya kan, itu ada riset, terus ada yang bagian-bagiannya, operasional, terus ada hukum. Itu fungsinya udah jelas. Nah, terus di mana letak divisionalnya? Nah, di sini ada per bagian gitu. Dan ini ada cabang-cabangnya. Di setiap cabang itu biasanya tetap ada bagian kepegawaian, ada produksi, ada pemasaran, ada keuangan. Di cabang B pun juga ada sama, kayak gitu. Oke, kita masuk ke yang keempat, organisasi garis atau lini. Biasanya itu di organisasi yang kecil, jumlah karyawannya masih sedikit, terus atasan itu langsung membawahi bawahannya. Jadi langsung atasan langsung ke bawahan. Jadi bawahan itu langsung komunikasinya ke atasannya langsung. Kelebihannya itu biasanya lebih solidernya tinggi, terus saling memahami, terus lebih paham tugas dan kewajibannya masing-masing karena kan bertanggung jawab langsung, terus masih sederhana juga kan tugas-tugasnya. Tapi kelemahannya dia kurang fleksibel biasanya dan apapun keputusan itu nunggu satu orang yaitu pimpinan. Jadi kalau pimpinan belum nyuruh biasanya bawahannya itu takut-takut untuk melaksanakan karena masih kecil gitu loh usahanya. Jadi kalau orang usaha baru belajar lah. Jadi gitu. Ini gambarnya kelihatan ya. Direktur, terus nanti langsung
ada bawahannya divisi. Nah, divisinya itu nanti bertanggung jawab ke direktur. Jadi garis itu satu garis gitu, terus pembagian itu lebih jelas dan biasanya organisasinya lebih kecil. Terus yang terakhir, organisasi lini dan staf. Merupakan bentuk organisasi yang muncul dari perkembangan organisasi lini. Nah, ini perkembangan dari lini ya. Jadi lini tadi kan direktur, terus ada manajernya. Nah, ini kan fungsinya udah jelas ya. Si manajer proyek juga jelas. Nah, kalau ada staff itu ada silang-silangnya kayak gini loh. Kelebihannya itu lebih fleksibel karena kan si proyek A itu bisa bisa minta bantuan ke fungsi A, bisa ke B, bisa ke C. Dia lebih fleksibel. Jadi penerapannya lebih mudah. Terus pembagian kerjanya udah jelas. Bagian proyek yang ngerjain proyek, bagian fungsional yang ngerjain manajer fungsional yang ngerjain fungsi fungsional kayak gitu di perusahaan. Itu jelas. Terus bentuk kerjasamanya juga jelas. Cuma kelemahannya itu akan muncul persaingan antar manajer. Manajer proyek A akan berusaha untuk melawan apa sih, saling saingan gitu dengan proyek B. Terus solidaritasnya juga kurang karena kan biasanya besar ya karyawannya, banyak gitu. Terus bidang-bidangnya juga banyak dan silang-silang itu, maka membuat solidaritasnya kurang. Jadi di sini sudah kelihatan perkembangan dari organisasi lini. Staf, lini dan staf ya jawabannya. Terus yang kayak gini, struktur organisasi yang ini jelas. Atasan terus ke bawahannya dengan fungsi-fungsinya yang jelas. Maka fungsional. Terus struktur organisasi yang bentuknya seperti itu. Di sini ada bagian-bagiannya. Jadi dia adalah matriks. Oke, cukup sekian pembahasan struktur organisasi, membahas latihan soal sekaligus. Banyak kurangnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang masih dibingungkan dan ingin ditanyakan, bisa chat aja di Google Classroom atau bisa WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.